wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Enjang Kusnaedi dari kampus IKIP Siliwangi Bandung. Ingin mewawancara Ibu mengenai tugas saya sebagai mahasiswa yaitu KKN, kuliah kerja nyata. Tapi di masa pandemi ini kuliah kerja nyata itu di lingkungan rumah saja. Jadi mewawancara bagaimana wali murid itu mengajarkan kepada anaknya dalam masa pandemi. Oke, berarti nama ibu siapa? Sunarsi. Sunarsi. Ya. Nama adiknya siapa? Dikira? Ada Rafa. Senyum mati senyum. Oke. Jadi Rafa ini udah kelas berapa? TK. TK. TK-nya TK mana? TK di Bima gitu. Bimba. Udah bisa nulis? Udah. Mana tulisannya, lihat? Oh, udah. Udah ada ya, udah bagus ya. Iya. Oh. Udah bisa baca? Bisa dikit-dikit. Terus selanjutnya berarti kalau untuk pembelajaran sekarang pakai full tatap muka untuk TK-nya atau gimana, Bu? Apa pakai daring menggunakan aplikasi atau gimana? Apa sih kalau di Bima mah kan sistemnya apa sih, dia itu nggak berkerumun gitu, di shift gitu, jadi bisa tetap muka gitu. Oh, tetap muka setiap hari berarti ya? Kalau kakaknya yang udah kelas tinggi ya daring. Oh, daring. Iya. Jadi berarti untuk yang TK ini tidak ada pembelajaran daringnya? Enggak. Di Bimba mah kan soalnya kan dia nggak berkerumun gitu, cuma seruang itu cuma 5-an gitu, jadi di shift gitu sistemnya. Di shift. Jadi enak ya kalau misalkan tatap muka itu siswa itu bisa lebih mengenal gurunya, lebih cepat masuk juga pelajarannya. Kalau misalkan tingkatan SD, SMP sampai SMA sampai sekarang kan tatap muka tidak diperbolehkan, gitu kan. Dan menggunakan perangkat pembelajarannya itu menggunakan seperti WA group, terus Classroom dan lain-lain. Berarti kalau tingkatan yang LA ini tidak ada pembelajaran daring gitu ya, Teh ya? Iya, tahun ini mah. Kalau tahun kemarin sama. Daring, ya. Oh, daring. Tahun ini mah diperbolehin, cuma ya gitu di shift kayak gitu. Jadi kan harus jaga jarak, tetap harus jaga jarak. Harus pakai masker, cuci tangan gitu, wajib. Terus kalau di Bimba itu sistem pembelajarannya gimana? Kalau Bimba sama TK kan agak berbeda ya? Iya. Gimana tuh? Apakah full? Enggak, kalau di Bimba itu cuma 1 jam, setiap hari itu 1 jam. Anak nggak boleh ditunggu, ditinggalkan. Terus gitu. dia itu sistemnya pakai modul kayak gitu. Udah ada dari sononya modul. Jadi tinggal pakai aja gitu. Iya, ya? tinggal pakai. Terus kemudian ketika udah belajar di Bimba di sekolahnya, terus pulang ke rumahnya itu suka mendampingi anaknya nggak, Bu, pas pembelajaran gitu? Iya, suka dikasih PR kayak gitu di modulnya. Sama ya harus didampingi, soalnya kan masih anak-anak belum ngerti. Iya. Oh, ini modulnya ya? Oh, modulnya. Oh, kayak ini ya, kayak apa tuh, untuk menyusun kata. Bacanya ada, angkanya ada, nulisnya. Lumayan membuat anak tuh cepat semangat, cepat tanggap lah gitu kalau untuk gambar-gambar cepat. Terus kemudian ada nggak kesulitan dalam pembelajaran masa pandemi ini? Mungkin kan kalau misalkan normal masuk Bimba itu kan istilahnya tidak harus tidak harus disip dan bebas lah gitu. Kesulitannya apa, Bu? Ya, untuk mungkin kalau di Bimba kan emang pandemi emang sistemnya shift kayak gitu. Kelasnya juga ya cuma 5 orang gitu. Cuma mungkin sekarang itu jadi namanya anak-anak ya, suruh pakai masker terus kan juga kasihan. Gitu. Cuma kalau untuk yang tingkat tinggi kayak kakaknya gitu, jadi nanti apa sih ilmu yang didapat itu
nggak seperti kalau masuk sekolah biasa mah kan anak lebih cepet lah nangkepnya. Kalau kayak ini kan udah hampir mau 2 tahun anak itu nggak sekolah, cuma daring itu tuh gimana ya, ke pertamanya si orang tua jadi terbebani, apalagi kalau yang sambil kerja gitu. Terus ilmu yang didapat juga nggak maksimal diterima anak gitu. Karena kan lewat HP gitu. Nggak begitu dimengerti lah, kurang dimengerti gitu. Terus kemudian kalau misalkan itu kan kesulitannya, intinya kan tantangan di masa pandemi saat ini. Terus bagaimana Ibu untuk memotivasi anak itu untuk semangat belajar? Gimana ya, kitanya harus ngontrolnya lebih ekstra lagi. Soalnya kan kalau zaman sekarang anak dipegangin HP. Belajar nih, daring ini. Kalau kitanya nggak ngontrol pasti larinya main game. Kitanya harus benar-benar ngontrol benar-benar gitu. Kalau enggak mah ya kelewat tugas tuh nunggu kecil. Jadi kalau untuk HP juga diperhatikan secara serius ya, soalnya kan pasti. Soalnya kan kalau zaman sekarang apalagi zaman sekarang banyak anak yang main game. Jadi kalau misalkan anak kita dikasih HP terus main game, ya bakal terganggu juga sekolahnya gitu kan. Ujung-ujungnya kan tugasnya nggak dikerjain, dia asik main game gitu. Kalau kontrol dari kitanya kurang. Ya kalau yang ibu bapaknya nggak kerja bisa ngontrol, kalau yang kerja kan gitu. Anaknya nggak ada yang ngontrol secara ekstra. Oke, berarti sekarang si adanya ini udah bisa udah bisa nulis. Nulis udah bagus. Macet yang dasar-dasar, maba gitu bisa. Udah bisa ya? Iya. Soalnya kan sekarang untuk masuk ke tingkatan SD itu minimal udah kenal huruf. Ya udah minimal udah bisa tulis nama sendiri gitu. Tulisannya lumayan bagus, soalnya kan ada anak-anak juga yang belum bisa huruf A, huruf B gitu. Belum kenal sama sekali. Udah cukup bagus. Mungkin itu saja ya Bu yang dapat saya wawancara saat ini. Terima kasih untuk waktunya dan saya ucapkan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Injang Kusnaedi. Saya dari mahasiswa dari IKIP Siliwangi. Kedatangan saya ke rumah Ibu yaitu untuk tugas KKN mandiri, yaitu mewawancara wali murid. Karena dalam siklus 1 itu wawancara wali murid dalam sistem pembelajaran untuk anaknya. Oke, perkenalkan, nama Ibu siapa? Nama aku Ibu Ati. Ati, oke. Nah, Ibu Ati ini punya anak yang belajarnya di tingkat apa? Kelas berapa? Tingkat SMP. SMP. Kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9, berarti kelas 3 SMP ya. Terus untuk sistem pembelajaran itu sendiri pakai aplikasi apa Ibu? Aplikasi Classroom. Classroom ya. Berarti sama aja dengan yang lain ya, pakai aplikasi Classroom. Terus kemudian aplikasi Classroom itu suka ditanya nggak ada tugas enggak gitu? Ya, suka. Suka ya. Kan takutnya nggak itu mau dikerjain gitu, nanti kita buat sama gurunya. Kan sekarang sudah kelas 9. Terus kemudian ketika anak itu ngerjain PR suka didampingin nggak gitu? Enggak. Ya kadang-kadang didampingin, kadang-kadang enggak. Ngaluh sibuk, Pak. Sibuk. Ibu sibuk kerja berarti ya? Bukan sibuk kerja, ngurusin anak. Ngurusin anak. Iya. Ini anaknya yang kedua. Iya. Udah berapa tahun? Udah 3 tahun. 3 tahun. Berarti belum sekolah ya? Belum. Halo. Oke. Terus menurut Ibu sekarang ada gak kesulitan? Kan kalau sebelum pandemi kan semuanya tatap muka, sekolahnya ke sekolah semua, nggak ada daring-daring gitu kan. Nah,
Jadi kan pasti ada perbedaan tuh. Nah, kesulitan apa yang ibu alami sekarang pada saat masa pandemi ini? Itu Pak, pembelajaran kan hari ibu-ibu mah nggak ngerti gitu HP. Kan kalau di sekolah mah kan enak tinggal gurunya kita nanyain. Tapi kan ibu kan nggak ngerti gitu HP-nya kumaha. Iya ya, jadi Iya. jadi anaknya tuh, tapi anaknya punya HP bu? Punya Punya sendiri, berarti Iya. bukan orang tua. punya sendiri. Kemudian tadi kan kesulitannya ya, jadi ibu sebagai orang tua kurang memahami apa dari sistem pembelajaran sekarang daring gitu menggunakan aplikasi. Nah, terus motivasi apa yang sering ibu sampaikan kepada anak? Apa tuh? Ayo belajar atau gimana supaya anak itu semangat belajarnya. Kan kalau sekarang kan kebanyakan pegang HP itu untuk game, main TikTok, YouTubean gitu kan. Jadi konsentrasi untuk belajar itu kan kurang. Gimana tuh Bu untuk menghandle atau untuk mengontrol anak itu supaya semangat belajar gitu. Bingung. Bunga itu kita belajar. Oh, jadi agak susah ya. Iya, susah dibilanginnya Dede belajar. Udah mah mau makan ikan. Jadi kalau menurut saya kalau masa pandemi ini mungkin harus lebih ekstra memperhatikan anak kita, karena takutnya nanti kalau bermain HP terus yang pertama mata pasti kena. Yang kedua ke mental anak pasti beda gitu kan. Terus kalau main game, main TikTok terus gitu kan, nggak kenal waktu, jadi belajar juga akan terganggu. Ya, jadi mungkin hal yang harus diperhatikan sebagai orang tua ya pastinya lebih ekstra dalam ini ya, pasti gitu ya Bu ya. Memperhatikan dengan keadaan ekonomi yang sekarang agak kesusahan nggak Bu untuk pembelajaran? Apakah sekolah itu menuntut semua atau gimana? Enggak. Dalam pembayaran gitu? Enggak. Enggak terlalu ini ya. Iya. Jadi istilahnya standar gitu ya Bu ya. Iya. Menuntut harus Enggak ya. Untuk jarak sekolahnya untuk jarak sekolah dari rumah ke sekolah itu jauh atau gimana? Ya sedang lah. Tidak terlalu jauh sih. Lumayan ada 1 meter. Terus ayo mas sampai 1 kilo kali ya? 1 kilo. 1 kilo. Kemudian pakai ke sekolahnya pakai motor atau jalan kaki atau gimana? Ya kadang pakai motor, kadang jalan kaki. Jalan kaki. Lebih kalau misalkan 1 kilo mah kan dekat tuh. Paling jalan kaki bisa ya? Iya bisa. Gitu. Oke, berarti itu saja yang dapat saya tanyakan kepada Ibu perihal pembelajaran saat ini. Mudah-mudahan coronanya cepat berlalu Ibu ya. Karena ya belajar secara normal dan tidak memberatkan orang tua dalam menghadapi sistem pembelajaran dari tempat ini. Oke, terima kasih Ibu untuk waktunya. Sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Jan Kusnaidi dari mahasiswa IKIP Siliwangi Bandung, yaitu datang ke sini untuk mewawancara tugas dari KKN kuliah kerja nyata, tapi ini kuliah kerja nyata mandiri, yaitu dilaksanakan dalam masa pandemi ini di lingkungan lingkup rumah gitu. Nah, maaf Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Lilis. Lilis. Anak Ibu sekolah di mana? Sekolah di Bimba. Di Bimba. Ya. Sebelumnya alamat Ibu di desa apa? Desa Sumur Kondang. Desa Sumur Kondang. Sekolahnya di Bimba. Iya. Baru masuk atau udah berapa tahun? Atau Udah 1 tahun. 1 tahun. Mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Kalau untuk Bimba itu sendiri
jangka waktunya berapa tahun sih ketika Bimba lulus masuk SD, berapa tahun? Biasanya setahun juga bisa, 2 tahun juga bisa, tergantung kita ngambil mau cepet apa mau setahun masuk sekolah, tergantung anaknya umur berapa. Oh gitu. Kan kalau sekolah 7 tahun biasanya. 7 tahun untuk masuk SD. Masuk SD. Berarti sekarang udah berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun, berarti 1 tahun lagi masuk SD Iya. ya? Iya. Oke. Untuk Bimbanya itu sendiri dari daerah mana Ibu? Di daerah Purwasari. Purwasari, berarti dari sini ke Purwasari kira-kira berapa kilometer? 2, 3, 3 kilometer ya. Untuk kendaraan berarti pakai apa Ibu? Pakai motor. Biasanya. Pakai motor Ibu sendiri atau ada ojek gitu? Biasanya pakai motor sendiri. Pakai sendiri diantarin. Iya. Nah, untuk sistem belajar itu sendiri, belajar daring online apa tatap muka langsung? Tatap muka ada, online ada, kadang-kadang lewat video call. Oh, video call. Ya. Oh. Kalau masa kayak gini kan pandemi, kadang ada liburnya gitu, ada enggaknya gitu. Kadang masuk tatap muka, kadang-kadang daring. Oh, berarti ada daringnya gitu ya? Ada. Jadi tidak full tatap muka. Tapi sekarang mah full. Terus kemudian belajarnya apa aja sih Bimba itu? Belajarnya ya belajar seperti biasa, pakai modul. Pakai modul-modul angka, huruf. Oke, berarti ada sistem belajarnya pakai modul, tinggal menggunakan modul itu dikerjakan berarti ya. Nulis, menghitung. Sekarang udah bisa nulis belum? Alhamdulillah. Udah bisa ngitung, udah bisa nulis, udah bisa baca. Alhamdulillah. Jadi tuntutan sekarang kan masuk SD itu minimal udah bisa baca. Jadi ketika udah bisa baca, bisa mengerti, insya Allah akan lebih cepat anaknya gitu. Terus kemudian kalau untuk saat ini kan pandemi udah hampir 2 tahun juga ya. Jadi kendala untuk saat pandemi ini ada kesulitan enggak gitu untuk masa pandemi ini pembelajaran daring. Menurut Ibu kan harus menggunakan aplikasi itu video call atau apa. Ada kesulitan yang signifikan enggak Ibu? Ada, kadang enggak. Kalau susahnya ya lewat video call itu kan harus nunggu berapa jam gitu kan, giliran sama anak-anak yang lain kan suka ntar Bu jam segini tapi lewat gitu kan, suka ngulur waktu gitu ya. Terus kemudian kalau di rumah nih ada kesulitan ketika ngajar anak-anaknya kan, kalau ketika di sekolah kan sama bu guru sama pak guru gitu. Kalau di rumah suka mendampingi nggak belajar? Suka ngerjain PR kan, Bu, Ma ada PR dari ibu guru. Nah baru ngerjain sama mamahnya gitu. Jadi ngedampingin, oh anak tuh belajar tuh bener nggak nih gitu. Suka ngecek lagi, suka merhatiin lagi. Jadi alhamdulillah berarti ya dari awal pembelajaran di sekolah Bimbanya, terus di rumah juga didampingi. Karena kan kalau misalkan tidak didampingi anak sekecil ini agak ribet, karena kan belum tahu bagaimana yang buruk, mana yang baik gitu kan. Oke, mungkin masukan dari saya untuk saat pandemi saat ini dikurangi aja ketika ada anak yang pegang HP, dibatasi. Karena apa? Karena efeknya kan sangat negatif banget, sangat buruk. Yang pertama adalah ke mata, mungkin ya ke mata. Terus kemudian ke mental juga, takutnya anak itu kecanduan HP, kemudian belajarnya jadi kurang semangat. Jadi harus dibatasi ketika main game, misalkan dibatasi berapa jam gitu. Terus tidur juga, kadang-kadang anak tuh suka malam karena main game terus. Kalau kecanduan itu sangat sulit gitu. Jadi harus didampingi ekstra orang tua itu untuk bisa membimbing anaknya jangan main HP terus. Apalagi kan sekarang aplikasi game itu kan banyak ya, ada
ada beberapa lah gitu, apalagi sekarang ada TikTok semacam gitu, contohnya nanti ke mental anak agak lebih negatif lah gitu. Oke, itu saja yang saya wawancara saat ini. Saya berterima kasih kepada Ibu untuk meluangkan waktunya, Ibu Lilis. Terima kasih saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.